Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mempelajari bagaimana cara mempelajari topik pembelajaran mandiri yang ada di platform PMM. Yaitu topik yang pertama, yaitu yang berjudul Kurikulum Merdeka. Nah, dalam video ini, dalam pertemuan ini, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bagaimana cara mengerjakan topik yang pertama ini sampai dengan ke tahap aksi nyatanya. Nah, topik kurikulum merdeka. Maka yang pertama Bapak Ibu, tentu kita harus membuka terlebih dahulu platform Merdeka Mengajar. Maka kita login terlebih dahulu. Tentu kita login menggunakan akun Belajar ID. Akun Belajar ID yang sudah kita miliki masing-masing. Ini sebagai tiket masuk kita untuk masuk ke platform PMM ini. Bapak Ibu, ini saya sudah login. Kita cari menu pelatihan mandiri. Selanjutnya kita klik topik. Maka yang saya maksud itu adalah ini pada materi ataupun pada topik kurikulum merdeka ini. Bahwa saya memang sudah, ini masih dalam proses menunggu hasil validasi ya. Tapi ini akan saya tunjukkan sebisa mungkin ya. Ini kita coba buka dulu topik-topiknya. Ini centang hijau ini karena memang saya sudah menyelesaikan topik ini, ya, pelatihan mandiri ini. Di sini Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam topik, ya, berbagai macam topik. Ada nanti di sini Bapak Ibu akan diajak untuk menonton video, ya, menonton video seperti ini. Kita akan menonton video. Setelah itu Bapak Ibu akan diminta nanti menjawab beberapa soal ya, sebagai bukti bahwa kita sudah memahami apa yang telah dipaparkan dalam video yang sudah kita tonton. Begitu nanti seterusnya. Begitu nanti seterusnya, ini topik-topiknya ini. Ya. Dan setelah beberapa topik dikerjakan, kita akan diminta untuk mengerjakan post test. Ya. Post test, ini karena memang saya sudah menyelesaikan ya, maka ini tidak kelihatan lagi. Baik, kita kembali ke sini ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini semua sudah centang hijau, berarti topik pertama dari topik kurikulum merdeka itu sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Sudah semua tadi dengan post testnya, maka kita akan diminta untuk sampai ke aksi nyata. Kita pilih aksi nyata. Saya sudah mengerjakan aksi nyata ini ya, masih dalam proses validasi dari pihak Kemdikbud ya. Adapun yang saya lakukan itu adalah, bisa kita lihat aksi nyata yang saya lakukan. Saya memilih topik aksi nyata saya itu adalah
mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Ya. Maka Bapak Ibu perlu menyediakan uh, semacam media, ya, semacam media. Saya misalnya menyediakan ini, saya buat dalam bentuk PowerPoint, judulnya mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, ini saya buat. Setelah itu media yang saya buat, materi yang saya buat mengenai mengapa kurikulum harus berubah itu, maka saya laksanakan di kelas yang saya masuki, ya. Saya memberi pemaparan. Ini fotonya saya gabungkan. Saya buat pemaparan. Bapak Ibu. Lalu nanti akan diminta lagi kita untuk membuat yang namanya umpan balik. Kita akan diminta untuk membuat umpan baliknya. Ya. Itu bisa kita minta dari umpan balik daripada siswa tersebut. Ya. Ini umpan baliknya yang sudah saya foto. Saya hanya mengambil 3 orang saja, ya. Mengambil 3 orang dan saya foto dan saya gabungkan semuanya. Setelah itu saya gabungkan menjadi satu karena itu nanti diminta di PMM begitu. Saya gabungkan semuanya mulai dari bukti dokumentasi, ya, baru materi saya itu atau bahan saya. Ini saya gabungkan menjadi satu file. Lalu umpan baliknya yang tadi, ya, umpan balik. Inilah yang di-upload di sini. Yang di-upload di aksi nyata ini. Dan itu yang sudah saya upload di sini, ya. Tapi di sini kita diminta membuat deskripsi, ya, diminta nanti membuat tanyakan bagaimana refleksi daripada aksi nyata yang kita lakukan. Maka sekarang status aksi nyata saya untuk materi kurikulum merdeka itu masih menunggu hasil validasi. Proses validasi membutuhkan waktu lebih lama karena aksi nyata yang masih cukup banyak. Nah, jadi ini masih dalam proses menunggu. Nah, tapi itulah yang saya lakukan, ya. Terlebih dahulu yang penting kita kerjakan dulu materinya. Misalnya untuk kurikulum merdeka kita kerjakan dulu, atau untuk topik kedua Merdeka Belajar ini juga sudah saya selesaikan, tapi masih dalam proses menunggu validasi, ya. Ada sekitar 3 topik, ya, 3 topik yang saya buat aksi nyatanya, tapi semuanya masih menunggu hasil validasi. Jadi topik-topik ini, materi ini, ya, ini yang harus kita buat. Ya, bisa berbagai cara, ya. Ada berbagai cara pilihan nanti yang disediakan di PMM. Tapi saya memilih topik yang ini untuk saya jadikan sebagai aksi nyata saya. Ya. Demikian untuk pembelajaran kita mengenai bagaimana cara mengerjakan pelatihan mandiri dari awal sampai dengan aksi nyata pada topik tertentu.